semakin banyak. Oke, kita menuju ke Drapi ke Indonesia. Berikan kekuatan kalian untuk RRQC. Karena ini adalah penentuan satu slot ke Aku dansa Grand dulu. Final. Tutup Franco-nya ternyata. Aku dansa dulu. Tuh kan benar first pick mereka mau ambil tau gak sebenarnya? Tadinya. Iya, tapi karena sudah terbaca ya. Sudah terbaca akhirnya Franco kata RSCPH 3 game 100% di series kali ini. Ya udah, gua ban aja. Ambil Beatrix first pick. Kalau nggak di ban. Mereka ban Valentina atau enggak Akai. Mereka bisa lepas dua-duanya. Akai benar. Atau enggak Link, lihat nih. Kalau mereka lepas, Akai. kalau mereka ban Akai berarti kontes Link sama Beatrix. Iya. Ambil Beatrixnya. Iya. Ini Akai sih harusnya. Iya gak sih? Iya. Atau enggak Link. Ambil Beatrix. Akai. Aku mau Beatrix dulu gak boleh? Ini Akai. Akai, baru Ada, Beatrix oke. di kanan ya. Beatrixnya kasih dong kayak Resident Beatrix Julian kah? Iya. Ya udah, kalau gitu kiri ambil Eve. Kiri ambil Esme. Esme. Bisa. Atau mau ngambil Dairot langsung. Tapi Jadi tadi kalau- game tadi Julian gak di pick sih. Julian. akhirnya Julian di-pick. ini pasti Julian. Julian Beatrix. Julian Demon Kite. Demon Demon kita. Demon Kite ini loh yang pakai Julian. Dan sedangkan dari tim RRQ, mereka mau bebas Eve, Cloud, bisa Banget, Eve, Cloud, terus mereka ambil Esmeralda nanti, atau enggak mereka ban Esmeralda langsung. Karina. Aku lebih ke arah Esme. Cloud. Bisa Cloud. Esme Langsung Cloud. Langsung ya. Esme Esme Cloud Cloud. aja kali ya. Esme Cloud gak sih? Esmeralda Cloud, sinerginya bagus, tanky, baru Ben Kari nanti di fase ban kedua. Tapi udah ada Beatrix jadi ya Cloud Eve tapi ternyata. Cloud Eve ternyata. Aku tusnya Vin. Cloud Esme, Esme-nya masih dilepas. Kalau ini pick Esme bisa ban Dairot loh mereka. Iya. Iya kan? Evil. Benar. Mereka ban Dairot. Wah ini berat nih kayaknya nanti. Mungkin untuk seorang R7 bisa keluar Masha lagi kayaknya. Bisa. Untuk Oh Matrix. langsung di ban. Langsung di ban masnya. Langsung di ban. Masyanya Langsung di di-ban. bed. Satu lagi bro. Kita banyak forget about that. Grok. Kari. Cow. Oh Cow kah? iya Chow. Cow. Chow-nya ditaruh di R7 ya? Kan karena udah SP. Menarik. Atau malah cowoknya dipakai light. Cow-nya yang dipakai light. Ingat. Bisa tuh harus berhati-hati. Angela. Bagus banget sih tutup Angelanya bagus. Setuju banget. Benar. Mereka bisa cow nih kanan nih. Harus berhati-hati RCPH mau komit ke arah Esmeralda ya. Komit ke arah XP Lane maksudnya iya ternyata. Masha dan juga di Rod sudah di ban. RRQ. Ini sebenarnya AK-nya masih flex banget ya Ji ya. Ini feeling gue sih jungler sih. Tetap ke arah jungler. Feeling doang. Sebenarnya flex 7 tapi feeling gue aja tuh ke arah jungler. Bisa sih, emang paling gede potensinya. Cuman band terakhir gimana nih ke arah Momochan ya? Band terakhir mungkin. Ambil mereka Kagura, ban Kagura. Kagura boleh. Oh bagus, Kagura. Bisa. Ya bener, kelas. Kagura. Ntar aja jadi payung aku. Kagura ini kanan bisa ambil cow loh. Chow. Cow last pick sih kayaknya Ji. Cow roamer kanan. Bisa Kalau sih. kanan gak ngambil cow kiri bisa dapet cow. Harus atau- dilihat-lihat. Emang butuh crowd control sih. Tapi mereka Kufra, mereka butuh crowd control tetapi nggak ke arah Cow. Ke arah Kufra dulu. Mereka Oke. ambil Kufra ya. Mereka ngambil Kufra nih. Kufra light ya. Lebih nge-cover. Inisiasi juga ada tetapi light fokusnya ke arah cover juga Cow sebenarnya. Matilda nih. Untuk RRQ rumor yang bagus. Matilda diserap Esme tapi serba salah ya. Cuman kalau aku lihat-lihat mungkin sinergi yang bagus buat sama Yves. Kalau Aku Atlas sih. Atlas ya. Oh iya boleh banget bener Gon. Atlas cow boleh atau enggak Atlas demo damage, Atlas Yuzong boleh. Oh Atlas. Oh Ruby dia. Oh Rubinya Pipin. Boleh. Rubinya Pipin. Bisa. Bisa. Berarti tinggal nunggu offlaner nih ya. Cecilia. Ambil Cecil. Oh iya mid lane. Cecil ya for the late game ya Aqua ya. Tapi tenang sih ada Akai. Ini kalau aku lihat komposisinya Cloud-nya bagus banget. Iya. Di game lawan komposisi kayak gini aku suka pakai Cloud dan itu yang harus menjadi titik fokus utama RRQ.
Kasih Skylar farming, kasih ruang gerak bebas untuk farming. Kalau bisa plating full untuk maksimal. Menit 7, menit 8, udah 2 item. Atau menit 9 udah 2 item, udah bisa bebas. Oke, Goni, ini masih menjadi match point untuk tim RRQ OC Momo-chan. Kita berharap semua tentunya ini membuat RRQ OC bisa mendapatkan satu slot ke Grand Final. Dan doa dan dukungan kalian sangat kami butuhkan di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini. Mari kita bersama-sama menuju ke arah match yang pertama di game yang keempat. RRQ OC berhasilkah mengamankan slot ke Grand Final atau dari RRQ PH yang akan membawa ke game yang selanjutnya. Let's go. Let's go. Ini dia. Buat teman-teman jangan lupa dukung terus ya. Karena ini bisa menjadi kesempatan yang akan diamankan oleh RRQ Hoshi dan Clay, Finn. Ini clear minion cepat akan menjadi kunci mereka. Tentunya Finn bakal langsung mencoba untuk merusuh tapi tidak berhasil untuk mendapatkan purple buff dari Demon Kite. Oke, Demon Kite, aku ada di depan sana. Bakal coba ditutup jalannya begitu saja oleh seorang Clay. Dan bahkan kali ini tidak ada mau kontes sama sekali untuk seorang Lito Wonders. Karena memang retributionnya sudah di tangan dari seorang Demon Kite-nya udah dipegang ya. Ya. Coba diikat kakinya oleh seorang Clay. Tapi di arah top lane sana bakal perlahan demi perlahan Skylar mencoba untuk melakukan clear terlebih dahulu. Dan tapi ternyata tercancel begitu saja. Flicker mau nggak mau harus digunakan. Menutup pergerakan dari seorang Skylar. Dan ini Light membuat Skylar tidak berani sembarangan masuk seperti di game sebelumnya. Iya, dan mau tidak mau juga sepertinya Skylar harus agak sedikit bersabar ya. Karena memang ada sisian dari seorang Light ini yang begitu mengesalkan. Yang tidak mengesalkan adalah promo GrabFood tentunya. Yes, benar banget. Tapi lihat para pemain dari tim RRQ PH. Kali ini mereka bakal coba dipaksa di arah tengah. Bakal diganggu pergerakannya begitu saja. Membuat para pemain dari tim RRQ OC kali ini menurunkan tempo permainan dan akan menuju ke arah turtle nampaknya. Kalau dari segi rotasi saat ini, dua orang tim RRQ sudah membantu ke arah bottom lane. Dan posisi masih 3 sama-sama 3. Tapi lihat Light bersama dengan seorang Albert bakal coba turun juga ke arah turtle. Yap, dan ini memang sebenarnya yang sudah diinisiasi juga ya oleh RSGPS, di mana mereka tahu selalu ada beberapa pemain dari RRQ Hoshi yang mencoba untuk mendapatkan turtle pertama ya. Tapi Albert bakal coba untuk maju ke area depan, udah punya heavy spin namun tidak mau dikeluarkan. Oh, udah mulai dikeluarkan kali ini, tapi bakal didorong begitu saja. Tapi kali ini lihat dengan turtle yang berhasil diamankan oleh RSGPS. Mereka paksa team fightnya. Albert tumbang kali ini dan bahkan terkena sedikit knock up dari Clay dan juga Finn. Mau tidak mau R7 harus mencoba untuk membantu dan bahkan dia dapetin double kill untuk seorang R7. Apakah ada yang ketiga? Melihat udah ada Nats juga yang mencoba untuk memberikan pressure ke arah Clay, namun bakal dijaga. Lihat pemain-pemain dari RRQ Hoshi berhasil di cover oleh R7. Alright, team fight yang sangat luar biasa walaupun Turtle berhasil diamankan oleh seorang Demon Kite. Tapi kali ini Demon Kite berhasil ditumbangkan dan bahkan RRQ Hoshi mereka berhasil mendapatkan 2 poin. Nats versus R7. Kali ini agak sedikit berat untuk Nats. Kali ini menahan damage dari R7. Tapi ternyata R7 juga memiliki sedikit celah kecil yang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh seorang Nats. Melakukan clear minion yang cukup cepat di arah bottom lane. Tapi di sisi top lane lagi dan lagi posisi dari seorang Light berhasil menemani pergerakan atas seorang Eman. Dan sedangkan dari RRQ Hoshi mereka menutup Skylar supaya tidak bisa ditumbangkan. Supaya dikasih waktu untuk farming. Iya, ini basically 2 lawan 2 di atas Roamer dan juga Gold Lane. Dan yang Aresi pahami kalau misalkan Cloud ini bahaya yang tadi kita bahas juga ya di draft. Skylar, Cloud menit 8 menit 9 itu impactnya luar biasa. Jadi mau dimatiin dari early itu yang terlihat dari atas. Skylar belum tumbang, so jadi masih bagus. Ya masih itu good game. Emang kalau yang bisa dilakukan oleh seorang Eman dan kawan-kawan adalah itu menutup pergerakan dari seorang Skylar. Karena tadi udah terbukti Skylar ketika di arah mid to the late game dengan item yang dia miliki. Bahkan Baxia aja bocor. Baxia Atlas bocor gimana nanti Kufra. Tapi lihat PP. Ayo pemain dan cukup baik dapat Eman gak bisa menuju ke arah belakang. Flicker tidak bisa digunakan. Dan bahkan para pemain dari tim RRQ kali ini gak bisa menyelamatkan pergerakan dari seorang Eman. Pipi, again momentum is on point. Clay di depan sana mencoba untuk mengikat kaki dari seorang Light. Tapi Demon Kite dengan walaupun tidak ada Eman, dia tidak gentar untuk masuk ke dalam. Chain sudah dikeluarkan, ini membuat chance dari tim RRQ Hoshi memiliki kesempatan besar untuk ke arah Turtle. Tapi ternyata mereka respect dengan adanya Light yang sudah muncul kembali bersama dengan Eman.
kali ini tidak mau terlalu terburu-buru, menunggu heavy spin juga yang dimiliki dari seorang Albert dan bahkan dikatingnya ke arah Demon Kite. Dan kali ini bakal coba didapatkan oleh Demon Kite atau tidak. Dan lihat Retribution is not on point, tapi lihat Albert di sana bakal coba untuk mengusir mundur ke arah belakang. Clay terperangkap dan bakal 1 poin didapatkan dengan Weskernya. R7 mencoba untuk bertahan, tapi damage-nya terlalu besar. Masih ada Bouncing Ball dan ada Demon Kite terbakar di sini. Tamus versus everybody. R7 terpecahkan armornya. Eman berhasil mengkating dan berhasil membuat R7 nafsu terhadap dirinya. Iya, dan untungnya Skylar tidak terculik ya, karena sempat dikejar juga oleh seorang Nuts dan bahkan masih bisa mundur balik ke area belakang. Namun ini sepertinya harus direlakan untuk turret di bagian atasnya untuk tim RSGPH. Oke, kalau lihat dari situasinya, hampir 2000 perbedaan gold. Dan kalau dari talentnya cukup menarik R7 ya. Satu. Nggak komit ke arah talent, dia mau ambil semuanya bisa dibilang. Cukup menarik dan bahkan kalau ya tentunya Light ambil cooldown dan Eman movement speed ini cukup apa ya, cukup Moving standar. speed, iya dia Ya, sama moving speed. full physical. Ya kan, tapi lihat Nuts di depan sana bakal coba untuk bertahan, tapi di sisi selanjutnya kali ini Turtle yang kedua diamankan tim RSGPH. Nampaknya Demon Kite bakal sangat maksimal mendapatkan posisinya. Dia tidak takut masuk ke dalam. Ada Pimpin di depan sana, tidak mau terlalu terburu-buru, memilih untuk mundur dari seorang Skylar, mencoba untuk reset kembali. Dan dari tim RRQC mereka lagi-lagi tertinggal dengan 2000 gold difference, Momo-chan. Iya, dan ini mau tidak mau RQC mereka harus dapetin momentumnya Finn dulu sih menurut aku. Oke, udah ada Light di depan sana. Demon Kite juga bakal ada di depan bersama dengan seorang Pippin. Tapi lihat menunggu ke arah Purple Buff yang dimiliki dari seorang Albert. Pippin akan menjaga pergerakan dari seorang Albert. Bukan hanya itu aja, Skylar sampai harus mundur ke arah belakang dengan satu bom mirror image karena dia tidak mau masuk lebih dalam lagi. Dengan adanya Turtle yang mau muncul, itu udah bisa dipastikan beberapa player dari tim RSGPH udah standby on position. Iya, sementara ini dari RQC mereka mau coba untuk kontes ke area turtle nih ya. Dan membiarkan Nuts juga mencoba untuk menahan terlebih dahulu di area mid-nya. Udah ada charge yang dilakukan oleh seorang Light, namun tidak dilontarkan begitu saja karena mereka tahu mereka bakal coba tarik ulur dulu, maksain satu pemain yang mungkin agak sedikit offside, dan R7 sudah mulai terlihat juga di area mid-nya. Coba di kontes oleh seorang Nuts, dan bahkan kali ini lihat Albert coba untuk mengusir, dan bahkan langsung ada satu buah retribution yang langsung bisa mendapatkan RQ Hoshi, yaitu satu turtle yang dikantongi, tapi Finn harus tumbang kali ini. Dan bahkan lihat pemain-pemain dari RQ Hoshi dipaksa dipukul mundur begitu saja. Nuts berada di paling depan, dan bahkan R7 kali ini tidak sanggup untuk menahan damage yang keluar dari seorang Nuts. Udah ada satu vengeance tapi ternyata tidak bisa bertahan dari seorang R7. Oh my god, tidak bisa bertahan sama sekali, berhasil ditumbangkan begitu saja. Sedangkan dari sisi sebelah kanan, para pemain dari tim RSGPH mereka membuat seorang Eman ini berada di posisi yang sangat-sangat maksimal. Skylar harus pulang, jangan sampai terperangkap oleh dengan adanya Eman dan berhasil mundur ke arah belakang dengan satu buah cloud yang dia miliki. Dengan RSGPH posisi ini, apa yang harus bisa dilakukan RRQ Hoshi Goni? RSG ini benar-benar memegang kendali. RRQ, apa yang mereka bisa buat? Mereka harus sabar, mereka harus tahan dulu, mereka benar-benar tunggu momen yang pas. Dari VYN-nya bisa I'm Offended, bahkan heavy spin-nya bisa bermain counter engage. Jadi yang mereka bisa lakukan adalah mereka clear jungle-nya aja dulu, tahan-tahan dulu, jangan terlalu bermain proaktif. Tunggu RSG-nya yang melakukan kesalahan dari Light-nya atau mungkin dari Cecilion-nya yang bisa out of position atau Beatrix. Itu yang harus langsung dipunish, langsung dimaksimalkan. Ingat, mereka punya Eve, mereka punya real world manipulation yang notabene itu area of effect-nya sangat-sangat besar. Yes, dan jangan sampai mereka terbaitin dengan Demon Kite. Tidak bisa, karena Demon Kite ini bakal banyak banget source skill yang hilang dari tim RRQ Hoshi kalau memaksa menuju ke arah tim RSGPH. Bisa aja nanti ada dari heavy spin atau bahkan dari semua source skill yang mereka miliki all out terhadap seorang Demon Kite, malah dia imun semua, itu bakal rugi banget untuk tim RRQ Hoshi. Nah, ini lumayan menjadi penentuan di mana ada Lord sebentar lagi yang akan muncul menuju ke arah Lane of Dawn, dan tentunya selamat datang Bapak Lord yang terhormat untuk kali ini. Di mana sudah ada sebentar lagi tim RSGPH yang mencolek sedikit demi sedikit menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Meanwhile, Albert di depan sana coba untuk membuka jalan, tapi lihat damage yang diberikan R7 seperempat darah terakhir dan membuat seorang R7 harus mundur ke arah belakang. Eman membuat serangan tiba-tiba, gerakan tiba-tiba, aksi tambahan yang R7 tidak duga-duga.
Tapi kali ini Pipin dan masih di garis depan. Nas melakukan zoning out yang dilakukan. Albert menjadi pilihan utama para pemain dari RCPH. Mereka stay by opposition. Damage sudah sedikit dikeluarkan. Tapi lihat, only one manipulation. Nas terperangkap. Albert di depan sana. Sakaratul maut. Tapi ternyata Albert masih mau lebih. Mencoba untuk mengadu retribution. Ada light dan bahkan Albert. Oh, no. Albert is never enough. Retribution tidak berhasil didapatkan. Tapi ternyata di sana berhasil mendapatkan Julian. Teamfight masih mau lebih. Eman berada di arah rumput. Menahan posisi supaya tidak bisa ditumpangkan oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi. Dengan Lord yang didapatkan di menit segini dan kehilangan 3 player is totally worth it kalau menurut aku pribadi. Iya, dan bahkan mereka bisa dapetin 2 turret di area atas dan juga di area Yes. mid. Sehingga bisa ngedapetin, hampir aja Gila purple-nya. bad impact-nya. Hampir aja, namun ternyata bad impact dari seorang Aqua memang masih bisa untuk menyelamatkan purple buff dari tangan Arki Hoshi. Alright, tapi kali ini lihat arah GPH. Mereka berhasil mendapatkan satu buah Lord yang dimana nampaknya Lord kali ini masih belum terlalu efektif dengan beberapa pick off yang dimiliki dari tim RRQ Hoshi. Tadi Goni silakan. Ya, sini aku mau fokus ke arah itemnya Skylar. Boleh. DHS Golden Staff udah, Wind of Nature masih respect, dan celana Steel Leg Plates juga masih diterapkan. Sementara lihat, Skylar, Eman full attack. Malefic Roar, BOD bahkan. Wah, ini OTW DHS. Ini harusnya yang diperhatikan oleh RRQ Hoshi, di mana gak boleh sembarangan membuka badan. Itu yang kenapa RRQ Hoshi harus lebih bermain counter reaktif. Gak bisa mereka yang memulai initiate, harus menunggu aresinya dulu. Oke, kalau begitu nampak kita lihat di sini ada one by situation di arah bottom lane. Scalar bersama dengan seorang Nas, tapi tampaknya Nas masih terlalu tinggi, terlalu keras untuk bisa ditumbangkan oleh seorang Cloud Skylar seorang diri. Ada posisi yang terbuka untuk seorang Albert. Apakah bakal coba di take down? No. Untung Light nggak pakai Franco. Itu kekiran yang sangat nikmat dan lezat namanya Momo-chan. Iya. Sementara kali ini dari arah GPH mereka bakal coba untuk nahan setidaknya dalam waktu 1 menit ke depan ya. Sambil menunggu Lord juga yang kedua kali ini. Sementara Skylar sepertinya masih mencoba untuk mencari stack terlebih dahulu. Ngedapetin item yang mungkin bisa dapetin item penetrasi sih untuk nembusin semua item defensif atau mungkin tanker-tanker di area depannya untuk area GPH biar loncat ke belakang dapetin Eman itu bakal jadi poin plus sebenarnya untuk RRQ Hoshi karena untuk sekarang damage paling gedenya ya mungkin dari RGPH adalah dari Eman dan juga dari Nuts. Setuju. Buffnya bahkan udah dikasih sekarang nih full orange dan juga purple-nya. Yang berarti full RRQ Hoshi udah mau memberikan power semua maksimalnya ke arah Skylar. Iya, dan yang paling penting adalah ketika memang Albert melakukan heavy spin, itu kena satu langsung di follow up. Ya. Itu sih poin paling pentingnya, jangan sampai kayak Albertnya masuk dan heavy spin, tapi karena teman-teman posisinya mungkin masih cukup jauh, ini jadi agak sedikit sayang dari heavy spinnya. Jadi memang harus diperhatikan juga untuk pemain-pemain dari RRQ Hoshi jangan terlalu jauh satu sama lain sih menurut aku. Oke, dan jangan lupa untuk ikuti TikTok Challenge dengan berhadiah Secret Lab dengan hashtag WeAllNameSC dan take MBLID di TikTok. Dan Lord Camp, lagi-lagi Lord sudah di-enhance. Lagi-lagi Lord kali ini di tangan dari arah GPH untuk dari teritorialnya, dari posisi-posisinya. Tapi Nats itu hanya melakukan distraction saja. Bakal coba untuk memukul mundur R7. Meanwhile di arah bottom lane, arah GPH mereka sudah memulai sedikit demi sedikit untuk menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat Skylar. Menunggu momentum untuk dengan stack ini miliki Skylar tidak bisa sembarangan untuk melakukan mirror image karena itu yang dia butuhkan untuk di posisi nantinya. Skylar butuh stack, tapi R7 lihat dia benar-benar kesulitan mendapatkan damage atas seorang Nas, tidak bisa menang dalam catch up head to head. Dan yang harus dilakukan kali ini adalah gimana caranya R7 bisa melakukan pemberhentian pergerakan atau flanker dan menuju ke arah seorang Aqua. Flanking ke arah Aqua dan berhasil menutup Aqua itu adalah salah satu hal yang cukup baik menurut aku. Setuju. Dan itu celah yang harus diambil RRQ untuk saat ini kalau ngeliat dari map ya. Nuts, dia lead dari clear. Ini yang harus selalu diperhatikan oleh R7 juga dari wave-nya. Ini adalah informasi di mana RSG bisa eksploitasi hal tersebut. Tamus kalah clearing. Ini benar-benar bisa dipaksa team fight dari RSGPH. Karena sempat kalah 2 level juga sih. Pasti. Dari Nuts dan juga Memang R7 ya. kalah rotasi ya. Jadi mau gak mau mungkin R7 harus agak sedikit menahan juga nih damage dari Esmeralda-nya. Karena meskipun udah punya Vengeance dan juga Inferno, tapi damage-nya itu masih masuk semua. Dan semua shield-nya itu bisa diserap sama Esmeralda dari sini. Jadi mau gak mau R7 pun harus sabar di atas karena Nuts gak mau ninggalin lane atasnya nih.
Dari NOD tadi ya Clay ya kalau nggak NOD, salah. Iya kan, terpaksa NOD. Mau nggak mau dia harus buka NOD dengan adanya banyak shot yang dimiliki kali ini dan Nuts di depan sana. Dia bakal coba untuk balik menuju ke arah satu buah bottom lane. Dipaksa kembali. Ada Nuts terlihat posisi dengan cukup jelas. Informasi telah diberikan. Dipaksa dengan Falling Star Moon Nuts. Akhirnya mundur ke arah belakang karena tahu itu adalah jebating. Adalah jebakan Batman. Dan bahkan lihat di belakang sana Pipin. Tidak bisa ada yang follow up damage dari Clay. Dengan purify-nya terperangkap di depan sana. Skylar masih menunggu menuju ke arah belakang. Tapi lihat Demon Kai tidak berhasil ditangkap. Tercancel di luar manipulation. Light men-follow up dengan sangat baik. Tapi ternyata tidak ada terrorist follow up tambahan. Karena memang kalau bisa kita anggap terrorist yang sudah dikeluarkan tidak bisa lagi dengan cepat dia butuhkan. Tapi Albert kali ini tidak kenal takut. Albert sang tuan muda berada di garis depan. Tapi again and again Nuts masih menjadi satu buah orang yang berada di garis depan. Eman! Tiba-tiba satu kali shotgun dikeluarkan. Eman terperangkap di depan sana dan tershutdown. Eman tidak bisa bertahan hidup lebih lama lagi dan Light juga menjadi korban selanjutnya. Immortality, heavy spin yang on point. Membuat Light mundur ke arah belakang. Masih bisa selamatkan terrorist yang tercancel. Permainan luar biasa bagus. Skylar mulai mencoba untuk melakukan flanking. Menuju ke arah belakang. Fokus ke arah Aqua. Tapi ternyata Pipin belum memberikan informasi. Belum memberikan arahan. Namun Kai di depan sana. Dan lihat blessing 2. Let's go! Mendapatkan 2. Berhasil menghilangkan di tempat. Dan bahkan kali ini menjadi Lord untuk Araki. Oh harusnya. Skylar. What a flanking from Skylar. Wow. Skylar sengaja menunggu terlebih dahulu. Timing yang tepat. Baru dia masuk dengan satu buah blessing duet. Tapi kali ini lihat Nas mencoba untuk mengcounter Lordnya. Dan bahkan Albert masih bisa untuk mengamankan Lordnya. Dan bahkan Nas pun akan tumbang di tangan Albert. RRQ Hoshi. Mereka bermain dengan sabar. Dapetin momentumnya. Dan meskipun kalau kita melihat ya. Ini sedikit reply-nya ya Goni ya. Kelihatan Skylar tuh nungguin timing yang pas. Iya. Antara nunggu timing dia bener-bener tahu koordinasi. Iya, Itu yang terlihat. Dia nunggu call-nya dari R7 nih. Nah nih dia sabar. Dia habis stuck dulu. Set, Masuk. kelas. Pipin. Tahu gak itu Dia Pipin nunggu yang mau bareng sama Vin. Iya. Gila itu sinergi koordinasinya terlihat jelas. RRQ dan Snowball-nya adalah mereka mendapatkan Lord Gold-nya juga mereka lead. Ini RSG mereka yang tadinya dalam tanda kutip ngepres. Sekarang kali ini mereka yang harus protak. Puter otak gimana caranya nih. Sabar. Mereka ngincer ke arah Clay, ngincer ke arah Skylar. Karena untuk saat ini udah permainannya cloud banget. Iya Udah gamenya makanya cloud. tadi aku bilang pas dimana dari seorang Skylar dia nggak masuk lebih dalam, dia masih nunggu momentum dari seorang Vin. Nunggu call, tapi lihat Lord Plus memecahkan satu buah base turret ini sangat mahal untuk tim Aras GPH. Bakal coba fokus di arah tengah, real world manipulation dibuka. Nas terperangkap kali ini. Dua base turret hilang dan sangat-sangat mahal. Lihat, ditangkap heavy spinnya, masih bisa kabur ke arah belakang. Tapi lihat Albert langsung mundur. Satu suara, satu nada. Skylar harus mundur ke arah belakang. Tenang Skylar. Bermain dengan aman, santai dan nyaman. Keinjek kabelnya, mohon maaf. Bagus lagi. Agak excited saya, maaf. Dan ini lagi permainan disiplin yang dibawa sama RRQ Hoshi. Mereka tahu mereka bisa dapetin 2 turret itu udah cukup. Mereka tahu Lordnya juga masih bisa ditutup sama RCPH. Mereka sabar dapetin momentum Vin. Berada di paling depan kali ini ngelihat Nuts juga jadi garda terdepan dari RCPH. Dan bahkan tidak ada satu berbelok yang bisa diamankan oleh RRQ Hoshi. Namun setidaknya Light tadi diam. Apa dia memaksa? Apa dia memancing keributan? Mungkin agak sedikit pancingan ya Jia. Iya, nyebelin banget loh. Abis kayak gitu ke cancel terus diem loh Goni. Lihat Gold sekarang dipegang oleh tim RRQ Hoshi nih Goni. Ini sabar aja sih. Sabar. 45 detik ke depan. Yap. Jangan terlalu gegabah. Bener. Atur lane, atur minion. Betul banget. Atur minionnya. Dan kalau aku sebutin item tadi Skylar-nya. Nih Skylar ini dia. bikin si Halbert tadi. Tadi udah dijual lagi berarti. Diganti mungkin Diganti sama lagi sama Malefic kayaknya. Roar, ha. Malefic. Dan sementara Eve-nya kalau dilihat kebanyakan utility ya. NOD, Ice Queen One, ada burning effect juga dari Glowing One untuk damage dan Genius One. Jadi Eve-nya bisa dibilang hybrid, utility dan juga base damage. Sementara kalau aku pengen kita gerak ke kanan, Julian-nya tentunya dengan Julian tank, Radiant, Guardian Helmet dan juga Blade Armor sangat-sangat standar. Lord udah evolved. Ini RSG sebenarnya masih ada kesempatan untuk kembalikan pertandingan. Iya. Jadi RRQ nggak boleh yang namanya ngerasa terlalu di atas sana. Benar. Harus sabar sih.
Tapi lihat di depan sana Vin bakal bisa terperangkap. Jangan sampai kali ini yang memang Eman sih masalahnya. Ketika Eman ditumbangin tadi lihat tim fight langsung lancar banget kan. Iya. Berantakan karena nggak ada burst damage yang keluar cukup tinggi untuk bisa numbangin Albert dan kawan-kawan. Lihat. Live di depan sana bakal coba untuk menunggu momentum yang dimiliki dari tim RSGPH. Light, Demon Kite memaksa ke arah pin. Falling Star telah dikeluarkan, mundur ke arah belakang. Aqua memegang satu buah Purple Buff again. Langsung bakal ada seorang Nuts. Sprint telah digunakan, informasi telah diberikan. Albert seorang di depan sana, Demon Kite, Light, gak berhasil mendapatkan siapapun di depan sana. Skylar udah stay by position. Demon Kite, akankah keluar satu ball placing duel? Pasti coba ditahan begitu saja reward dari Falling Star. Bahkan, every spin yang on point. Di-cancel oleh Delta Retribution in sound point juga dari Demon Kite. Tapi lihat placing duel. Berhasil mendapatkan satu. Demon Kite down. Light masih bertahan, bakal coba dipaksa. Falling Star ke arah belakang, masih boleh dipaksa. Gak boleh pulang, mau jadi goyang. Nuts hilang. Para pemain dari CM, RSGPH. Mereka koncar-kacir. Mundur ke arah belakang. Ada Clyde real world manipulation. Dan kali ini dapat Pin. Van Boven dari sound point. Eman down. Mundur ke arah belakang. Immortality pecah untuk seorang Albert. Tapi masih bisa. Masih ada Light. Bakal coba ditutup. Kali ini Lord sudah muncul. Tidak apa-apa. Masih ada Super Minion bergerak. Dan bahkan masih lama Eman mundur ke arah depan. Yang penting Lordnya di-clear dengan cukup cepat. Ya kan? Minion bergerak di arah tengah. Setidaknya Lord kali ini yang sudah di-enhance, yang sudah di-evolve, tidak mendapatkan impact penting untuk para pemain dari tim Hierarchy Hoshi, ya kan? Luar biasa. It's okay banget, luar biasa. Team fight yang luar biasa, team fight yang sangat maksimal, yang bisa kita bilang satu suara dimiliki dari tim Hierarchy Hoshi. Oke, dan kita melihat sedikit ya untuk replaynya di mana ya ini sebenarnya ketika Lordnya berhasil diamankan sama Demon kayak tadi. Sebenarnya heavy spin yang Albertnya udah bagus banget. Bagus. Cuma masalahnya sempat ke knock up juga tadi satu pemain dari Cancel. terus udah gitu Skylarnya masuknya timingnya agak sedikit terlambat. Jadi kayak gak bisa dapetin Lordnya. Dan mereka bagusnya mereka paksain team fight. Nah, itu. Jadi kayak gak akan ada bisa pemain-pemain dari RSG untuk nge-push bareng sama Lordnya. Itu insting yang penting yang mereka punya. Satu suaranya itu. Mereka oke nggak apa-apa kita kalah Lord yang evolved loh. Yang dalam notabene mestinya mereka mundur. Dan kebanyakan mungkin ya. Benar, Kihoshi pun mereka langsung cut minionnya, Lordnya di area atas. Jadi nggak ada inhibitor yang jatuh. Nggak ada turret yang tumbang juga di area mid. Sementara dari item in-game ya Gun. Wah ini kalau dari itemnya sebenarnya udah pada hampir full semua. Ini Kufranya satu OTW Blade Armor. Sementara belum ada perubahan yang signifikan. Albert, respect magicnya. Build Athena. Lihat, Skylar pegang Immortal. Tamus pegang Immortal. Ruby juga pegang Immortal. Yang berarti dengan adanya ekstra nyawa. Oh, timnya lagi cooldown berarti Immortal ya. Dijual lagi. Cuman dengan adanya ekstra nyawa ini RRQ juga sebenarnya nggak takut untuk melakukan yang namanya setup. Beatrixnya lagi nggak ada Immortal, tadi udah pecah dan udah di take down Emannya. Ini harus bener-bener dipergunakan, tetapi balik lagi, nggak boleh terlalu gegabah, nggak boleh asal-asalan buka. Iya benar banget, karena siapapun lihat Skylar udah mulai sakit juga nih, damage-nya kecicil ya, berasa banget perih dari Lightnya mau tidak mau harus mundur daripada dia pecah Immortality, itu akan merugikan tentunya untuk team fight-nya. Karena meskipun Lightnya masih punya Immortality, tapi ketika team fight-nya Immortalnya pecah, dia masih bisa dapetin momentum untuk ngelakuin Tyrant Revenge atau Tyrant Rage. Berbeda ceritanya kalau dia udah gak punya Immortal. Dia gak punya Immortal, fight-nya kalah, udah GG sebenarnya buat RSG. Tapi karena dia tahu dia gak boleh kehilangan Immortal, dia mendingan recall daripada dia harus kehilangan item tersebut. Dan bahkan kali ini lihat di area atas R7 bakal coba untuk jalanin dulu minionnya. Pasti. Super minion yang bisa masuk dari area mid sama dari area boss sebenarnya nggak perlu terlalu di clear sama Arkehoshi, tapi kalau mereka mau main aman mereka clear aja. Tapi kali ini Vin bakal coba dikejar aja. Skylar masuk dengan satu buah blessing duet dan bahkan kali ini diloncat ke area atas. Immortality pecah dari seorang Skylar tumbang, tapi kalau ternyata dari Skylarnya di sisi lain Nutsnya bakal coba untuk mengejar ke arah Clay dan bahkan reward manipulation dibuka dari seorang Clay-nya. Immortality bakal pecah, hilang Nutsnya dan bahkan kali ini lihat Albert bersama dengan kawan-kawan mereka akan masuk ke area Lordnya karena dua pemain dari RSGPH
sudah tumbang. Lihat damage dari seorang Skylar yang harus udah boleh di-respect sih sebenarnya. Gila, Skylar berani sekali. Berani One banget by one dia situation dengan Gila. Eman dan bakal lihat dengan keuntungan didapatkan berkat ada Skylar. Membuat Albert R7 dan Finn kali ini berhasil mendapatkan keuntungan. Tapi lihat Albert mencoba untuk membantu. Lihat di sana ada seorang Aqua, jangan lupakan itu. I'm offended with flicker, Pipin! Aqua tertangkap, shutdown didapatkan. High ground defensifnya dari RGPS hilang. Pipin, Finn save the day. I'm offended with flicker yang sangat tepat Cody dan Momochan. Gila, dan itu langsung di follow up juga dengan ada heavy spin dari seorang Albert. Dan kali ini Lord yang keempat otomatis akan jatuh ke tangan dari RRQ Hoshi tanpa ada kontes yang bisa dilakukan oleh RSG PH. Wah lupa, abis ini gue masih nge-cash lagi. Gila. Ini Kita kita berasa- Maaf. Kita berasa cuma Hype, cash satu match doang ya. Kelepasan suaranya. Langsung. Udah. Iya, oke. Wow. Tapi ini Bloodlust luar biasa bagus. untuk Dan S7. bahkan dengan adanya Lord yang bergerak, Aqua masih belum bisa balik ke lane of down. Ini mereka harus all out sebelum Aqua kembali ke lane of down. Mereka harus paksa, mereka harus clear tengahnya supaya lebih cepat. Dan Albert sangat baik mendorong di arah bottom lane. Wah, Bersama dengan Skylar. Skylar. Coba untuk mendorong. Light belum terdeteksi posisinya. Masih harus Pasif. coba dicek. Conceal dikeluarkan. Dan Finn, bahkan ada menarik Demon Knight siapa? mundur ke arah belakang. Chain yang gak kena. Light is coming dari arah Light dari belakang. belakang. Masih diberikan. Real one dari polisi. manis banget. Selamatkan Skylar. Blazing duel. Masih ada Will of Nature. Light masih bertahan. Ada Demon Knight membalikan keadaan. Nuts versus everybody. Dan fokus ke arah base-nya. Gak boleh apapun yang terjadi. RRQ. Inilah RRQ Hoshi untuk grand final.